Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PPKN Asik. Kita berjumpa lagi. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Amin. Untuk melaksanakan kekuasaan yang diberikan rakyat, dibutuhkan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Kalian tentu penasaran, apa saja lembaga-lembaga negara tersebut? Mari kita simak dalam materi kali ini dengan judul Lembaga-lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Di materi ini kita akan mempelajari keanggotaan, tugas atau wewenang, serta masa jabatan anggota dari lembaga. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kedua, Presiden, ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kelima, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, keenam, Mahkamah Agung atau MA, ketujuh, Komisi Yudisial atau KY, dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi atau MK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pertama, tentang keanggotaan BPK. Anggota BPK berjumlah 9 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan meminta pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota BPK selama 5 tahun. Wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia atau BI, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Selanjutnya, laporannya diteruskan ke DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sesuai kewenangannya. Mahkamah Agung atau MA. Bagaimana keanggotaan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota yaitu hakim agung sebanyak 60 orang, kepaniteraan, dan sekretariat. Mahkamah Agung bersifat independen, artinya tidak bergantung pada pengaruh kekuasaan manapun agar dapat tegaknya hukum dan keadilan. Selanjutnya, apa saja wewenang Mahkamah Agung? Pertama, mengadili pada tingkat kasasi, yaitu keputusan tertinggi dalam proses peradilan. Baik, sebagai gambaran, jika seseorang atau sekelompok orang memiliki perkara dan ingin menyelesaikannya melalui proses peradilan, maka akan diproses hukum di pengadilan negeri di kabupaten. Proses ini disebut penyelesaian tingkat pertama. Selanjutnya, jika pihak yang berperkara tidak puas dengan hasil keputusan di tingkat pertama tersebut, perkara dapat diadili di tingkat yang lebih tinggi di pengadilan tinggi di provinsi. Proses ini disebut penyelesaian tingkat banding. Tetapi, jika pihak yang berperkara kembali tidak puas dengan hasil keputusan di tingkat banding tersebut, perkara dapat diteruskan di Mahkamah Agung yang disebut tingkat kasasi. Nah, disinilah keputusan tertinggi dan terakhir dari penyelesaian kasus hukum. Kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi, undang-undang dijadikan sebagai landasan untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan di bawahnya bertentangan atau tidak dengan undang-undang. Ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rehabilitasi. Kita lanjut dengan pembahasan tentang Komisi Yudisial atau KY. Ini adalah lembaga negara yang baru terbentuk pada masa reformasi. Lalu bagaimana keanggotaannya? Anggota KY berjumlah 7 orang, termasuk ketua dan wakil ketua merangkap anggota. Anggota KY diajukan oleh Presiden dengan meminta pertimbangan DPR.
Selanjutnya, anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan anggotanya selama 5 tahun. Wewenang Komisi Yudisial atau KY adalah pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, yaitu anggota Mahkamah Agung. Kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi atau MK. Anggota MK terdiri dari 9 orang hakim konstitusi, termasuk ketua dan wakil ketua merangkap anggota. Sebelumnya calon hakim MK diusulkan 3 orang dari DPR, 3 orang dari Presiden, dan 3 orang dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, keanggotaan MK ditetapkan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Wewenang MK adalah pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memutus sengketa partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilu. Wewenang yang kedua adalah wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian penjelasan pada materi kali ini. Kesimpulannya adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas atau wewenang yang berbeda-beda. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari penjelasan ini. Para pembelajar, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas kontribusi pihak-pihak berikut dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam PPKN Asyik.